Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi kita pada perkuliahan perencanaan pembelajaran anak usia dini dengan materi komponen-komponen perencanaan pembelajaran oleh saya sendiri, Amrullah SPD MPD. Ya, adapun pembahasannya, pertengahan tahun 1990-an, pakar teknologi pendidikan kembali berupaya menyamakan persepsi mereka terhadap desain pembelajaran. Kesepakatan itu memunculkan slogan ADI, dalam kurung adalah analyze, design, develop, implement, and evaluate. Di mana analisis sendiri itu adalah menganalisis kebutuhan peserta didik dan seterusnya, sedangkan desain itu mendesain rumusan kompetensi, strategi dan sebagainya. Juga develop itu yaitu mengembangkan materi ajar, media, dan sebagainya. Dan yang keempat itu adalah implement, di mana ini melaksanakan tatap muka, asesmen dan seterusnya. Serta yang terakhir adalah evaluasi atau menilai. Yang dinilai adalah program pembelajaran maupun perbaikannya. Ya, berikutnya kita masuk pada pokok-pokok pembahasan atau pokok tema, yaitu yang pertama adalah analisis karakteristik siswa dan menilai kebutuhan pembelajaran atau needs assessment. Yang pertama membahas tentang pengertian, di mana ya karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, minat, sifat, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal. Dalam hal ini adalah hasil belajar yang telah dimilikinya serta latar belakang pribadi siswa dan tempat atau lingkungan belajar siswa itu sendiri. Ya, karakter siswa akan sangat berpengaruh dalam pemilihan strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pengajaran, khususnya komponen-komponen strategi pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik perseorangan siswa itu sendiri. Oke, menilai kebutuhan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan keputusan-keputusan tentang prioritas dalam suatu konteks. Ya, misalnya ya, konteks pembelajaran. Ya, sedangkan kebutuhan adalah menunjuk pada kesenjangan antara kondisi yang ada saat ini atau realitas dibandingkan dengan kondisi yang diinginkan atau idealitas. Oke. Ya, seringkali orang mencampur adukan kebutuhan atau needs dengan keinginan atau wants. Kebutuhan adalah kesenjangan antara keadaan yang sekarang dengan yang seharusnya, ya, di mana kebutuhan menjadi prioritas untuk dipecahkan. Dalam hal ini adalah masalah itu, sehingga dapat dikatakan kalau orang menyebut kebutuhan, pikiran kita mengaitkannya dengan masalah, ya, sedangkan keinginan atau cita-cita itu terkait dengan pemecahan terhadap suatu masalah. Sebagai contoh, misalnya seorang siswa kelas 8 MTS seharusnya sudah bisa melaksanakan ketentuan bersuci sesuai dengan materi dalam pembelajaran fikih. Tapi dalam kenyataannya, sebagian besar siswa masih belum bisa melakukannya. Ya, jadi kebutuhan pembelajaran adalah bagaimana membuat siswa dapat menjelaskan ketentuan bersuci secara teori serta dapat melaksanakan prakteknya dengan baik. Oke, setelah pembahasan tentang pengertian, kita membahas tentang menilai kebutuhan pembelajaran. Oke, menilai kebutuhan adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan sebelum kita mengembangkan kegiatan pembelajaran.
Ya, lebih-lebih lagi untuk kegiatan yang sama sekali baru untuk kita. Ya, di dalam menilai kebutuhan pembelajaran ya perlu dipahami bahwa kebutuhan yang ada tersebut adalah kebutuhan siapa, agar tidak salah dalam memberikan jalan keluarnya. Ya, sebagai contoh ya, misalnya dari hasil evaluasi pada akhir suatu pelajaran, siswa berpendapat bahwa ya, yang diperolehnya dalam mata pelajaran itu kurang berguna bagi mereka, atau penyajiannya tidak menarik serta sulit untuk dipahami. Ya, ada 3 kelompok orang yang dapat dijadikan sumber informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa, ya peserta didik itu sendiri. Yang kedua ada masyarakat, di mana termaksud orang tua, dan yang ketiga adalah pendidik, termaksud pengajar dan pengelola program pendidikan. Oke, secara umum informasi yang dicari menilai dalam proses menilai kebutuhan pembelajaran, nah, ya adalah kompetensi siswa saat ini untuk dibandingkan dengan kompetensi yang seharusnya dikuasai untuk melaksanakan tugas dengan baik. Ya, namun di dalam menilai kebutuhan tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan sebelum jelas masalah yang sebenarnya. Ya, misalnya siswa yang tidak melakukan suatu sebagaimana yang diharapkan, seperti tidak hadir mengikuti pelajaran serta atau tidak teratur dan tidak mengerjakan tugas maupun pekerjaan rumah, ya mungkin ia tahu perilakunya tidak baik, tetapi ia harus melakukannya. Ya, ia pun mengetahui bagaimana seharusnya. Ya, sehingga penyebabnya harus dicari tahu terlebih dahulu. Ya, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, yakni sebagai berikut. Itu pertama, menentukan kesenjangan atau mengidentifikasi prestasi siswa saat ini dengan nilai yang seharusnya. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk kegiatan pembelajaran yang paling tepat. Dan yang ketiga, menentukan populasi sasaran yang dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Ya, pokok pembahasan berikutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sebagai suatu deskripsi perubahan tingkah laku atau hasil perbuatan yang memberi petunjuk bahwa suatu proses belajar telah berlangsung. Ya, tujuan pembelajaran merupakan suatu pernyataan tentang apa yang harus dapat dilakukan siswa atau tentang tingkah laku bagaimana yang diharapkan dari siswa setelah ia menyelesaikan suatu program pembelajaran tertentu. Jadi tujuan pembelajaran merupakan inti dari proses belajar mengajar. Ya, tujuan pembelajaran itu juga merupakan perumusan yang jelas dan memuat pernyataan tentang kemampuan dan tingkah laku peserta didik setelah mengikuti suatu program pembelajaran tertentu atau satu topik maupun subtopik tertentu yang dirumuskan dalam suatu kalimat dengan menggunakan kata kerja yang dapat diamati dan dapat diukur. Berikutnya ada terdapat tujuan pembelajaran dalam 3 domain. Ya, menurut jenis kemampuan yang tercantum di dalamnya. Yang pertama adalah tujuan yang mempunyai titik berat, kemampuan berpikir disebut tujuan dalam kawasan kognitif. Ada juga adalah tujuan dalam kawasan psikomotorik, adalah tujuan yang mempunyai fokus keterampilan melakukan gerak fisik. Dan yang ketiga adalah tujuan afektif, ya, di mana berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu itu. Ya, dengan demikian tujuan pembelajaran atau sasaran pembelajaran merupakan rumusan atau pernyataan spesifik
dan konkret tentang apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Oke. Adapun ciri-ciri tujuan pembelajaran yang baik yang adalah yang pertama, ya, maksud tujuan dan pesan harus jelas dan terperinci. Yang kedua, pesan harus berisi perilaku belajar yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah mengikuti program belajar, proses belajar. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran sebaiknya dinyatakan dengan kata kerja operasional, yaitu kata kerja yang dapat menunjukkan perbuatan yang dapat diamati dan hasilnya dapat diukur. Yang keempat itu tujuan pembelajaran sebaiknya digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran. Yang kelima itu tujuan pembelajaran dapat memudahkan guru dalam menyusun tes dan penilaian keberhasilan siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, keenam, adalah tujuan pembelajaran sebaiknya berorientasi pada siswa, bukan pada guru. Jadi sekali lagi, tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan kalimat yang jelas, pasti, dan dapat diukur. Ya, tujuan pembelajaran juga memiliki fungsi. Yang pertama, memberikan kriteria yang pasti. Ya, sehingga kemajuan belajar siswa dapat diukur dan tingkat kemampuannya dapat ditentukan secara pasti. Yang kedua, memberikan kepastian mengenai kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dari siswa. Yang ketiga adalah memberikan dasar dalam mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Yang keempat itu memberi petunjuk kepada desainer pembelajaran untuk menentukan materi dan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir itu memberi petunjuk yang jelas bagi siswa tentang apa yang akan dipelajari. Ya, dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu sendiri ya harus mengandung 3 komponen. Yang pertama, bukan 3 komponen, melainkan 4 komponen. Yang pertama, audiens, yaitu siswa yang akan belajar. Yang kedua, perilaku atau behavior, yaitu perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah selesai proses belajarnya dalam pelajaran tersebut. Yang ketiga, kondisi, yaitu keadaan atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki saat ia dites. Dan yang keempat, derajat atau kriteria di mana tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku tersebut. Ya, tingkat keberhasilan ditunjukkan dengan batas maksimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap dapat diterima. Oke, Permendiknas nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah dalam kurikulum 2013 menyatakan bahwa tujuan pembelajaran diaplikasikan dengan standar kompetensi isi dan indikator yang dijabarkan secara rinci tentang kompetensi-kompetensi yang diharapkan setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Sesuai standar kompetensi lulusan, ya, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini. Di mana ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan atau proses psikologis yang berbeda, di mana sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Sedangkan pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi,
dan mencipta. Dan yang ketiga adalah keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta pula. Ya, tujuan pembelajaran ini sangat penting dalam proses pembelajaran atau dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Ya, sebab tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan spesifik dan jelas akan memberi keuntungan kepada siswa. Yang pertama, siswa. Ya, karena dengan adanya tujuan pembelajaran tersebut, siswa dapat mengatur waktu, energi, pemusatan perhatiannya pada tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, keuntungan untuk guru, di mana dengan adanya tujuan pembelajaran tersebut akan dapat mengatur kegiatan pembelajaran, metodenya, strateginya untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga adalah menguntungkan bagi evaluator. Ya, dengan adanya tujuan pembelajaran tersebut, evaluator dapat menyusun tes sesuai dengan apa yang harus dicapai siswa. Oke. Dalam proses belajar mengajar, tujuan pembelajaran memiliki beberapa kegunaan. Ya, kegunaan tadi keuntungan, sekarang kegunaan. Ya, antara lain yang pertama, memberikan kriteria yang pasti untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Yang kedua, memberikan kepastian mengenai kemampuan yang diharapkan dari siswa. Dan yang ketiga, memberikan dasar untuk mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pengajaran. Yang keempat itu memberikan petunjuk dalam menentukan materi dan strategi pembelajaran. Yang kelima itu petunjuk bagi siswa tentang apa yang akan dipelajari dan apa yang akan dinilai dalam mengikuti suatu pelajaran. Dan yang terakhir, keenam, siswa akan mengorganisasikan usaha dan kegiatannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Ya, pokok pembahasan berikutnya adalah analisis tugas belajar atau learning task analysis atau analisis materi. Ya, pembahasan pertama adalah jenis-jenis materi. Jenis materi pembelajaran secara umum dapat dibagi menjadi 4, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Ya, kita bahas satu persatu. Di mana fakta? Fakta adalah tingkat yang paling rendah dari suatu abstrak. Ya, maksudnya di sini fakta tidak memiliki konotasi nilai. Ya, fakta tidak memiliki konotasi nilai. Ya, suatu fakta adalah dalam keadaan aktual yang sesungguhnya dan dapat diterima sebagai mana adanya. Ya, jadi dia tidak berkonotasi dengan nilai. Ya, kata kuncinya adalah misalnya nama, jenis, jumlah, waktu, tempat, dan sebagainya. Yang kedua adalah konsep. Konsep adalah sekelompok fakta atau data yang banyak memiliki ciri-ciri yang sama dan dapat dimasukkan ke dalam satu nama label. Oke, dengan kata lain dapat dipahami bahwa konsep adalah suatu pengelompokan, klasifikasi atau kategori, dan di dalamnya terkandung nilai kesamaan antar komponennya. Ya, kata kuncinya misalnya definisi, klasifikasi, identifikasi, ciri-ciri, dan sebagainya. Yang ketiga adalah prinsip. Prinsip adalah menarik dua atau lebih konsep sedemikian rupa sehingga konsep-konsep itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ya, prinsip menyangkut hukum sebab akibat dengan sifat hubungan korelasi untuk menginterpretasi kejadian khusus. Ya, kata kuncinya misalnya hubungan, sebab akibat, jika, maka, dalih atau hukum. Ya. Yang keempat adalah prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah mengerjakan sesuatu sesuai dengan prosedur atau aturan tertentu.
Ya, misalnya materi yang berkaitan dengan bagaimana melakukan sesuatu. Ya, kata kuncinya di sini adalah keterampilan, metode, teknik, kriteria untuk menentukan prosedur yang sesuai. Nah, itu ya kata kunci untuk prosedur. Oke, kita masuk pada pembahasan berikutnya, pembahasan tentang analisis tugas belajar atau analisis struktur materi. Ya, analisis tugas adalah proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematis. Ya, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku atau keterampilan-keterampilan khusus yang menggambarkan perilaku umum secara lebih terperinci. Oke, dalam contoh-contoh yang sering kita temui ternyata bahwa diperlukan prasyarat utama untuk mempelajari kemampuan yang baru. Ya, misalnya ya, kemampuan untuk mengalihkan bilangan yang terdiri dari beberapa angka memerlukan prasyarat menambahkan bilangan yang terdiri dari beberapa angka. Ya, tidak mungkin untuk memiliki kemampuan untuk mengalihkan bilangan yang terdiri dari beberapa angka tanpa mempunyai yang lebih mendasar, yaitu menambahkan bilangan yang terdiri dari beberapa. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam analisis tugas belajar atau analisis instruksional adalah bahwa prasyarat untuk kecakapan intelektual perlu dianalisis lagi, karena kecakapan intelektual itu terdiri atas beberapa bagian. Ya, dengan kata lain, sub kecakapan intelektual yang pertama merupakan prasyarat bagi sub kecakapan berikutnya, dan masing-masing sub kecakapan itu perlu dianalisis lagi. Oke, analisis tugas dilakukan dengan mengemukakan pertanyaan untuk setiap keterampilan yang diberikan. Ya, maksudnya contohnya keterampilan sederhana apa yang harus dimiliki oleh siswa untuk mempelajari materi X atau suatu materi. Ya, dalam menganalisis hal yang demikian, ya orang berusaha mengidentifikasi prasyarat utama semua sub keterampilan yang bergabung dalam keterampilan yang dipelajari. Oke. Ya, dengan melakukan analisis pembelajaran akan tergambar susunan perilaku atau keterampilan khusus dari yang paling awal sampai yang paling akhir, di mana baik jumlah maupun susunan perilaku atau keterampilan tersebut akan memberikan keyakinan kepada pengajar bahwa perilaku umum yang tercantum dalam standar kompetensi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Bahasan berikutnya adalah macam-macam struktur perilaku. Oke, bila perilaku atau keterampilan umum diuraikan menjadi perilaku khusus, akan terdapat 4 macam susunan. Yang pertama adalah hierarki atau struktur hierarki. Ya, di mana struktur perilaku yang hierarki adalah kedudukan dua perilaku yang menunjukkan bahwa salah satu perilaku hanya dapat dilakukan bila telah dikuasai perilaku yang lain. Ya, misalnya ya, perilaku B hanya dapat dipelajari bila seseorang telah dapat melakukan perilaku A. Oke, yang kedua adalah struktur prosedural. Adalah kedudukan beberapa perilaku yang menunjukkan satu set urutan penampilan perilaku, tetapi tidak ada yang menjadi perilaku untuk yang lain. Ya, walaupun kedua perilaku khusus itu harus dilakukan berurutan untuk dapat melakukan suatu perilaku umum, tetapi tidak setiap perilaku itu dapat dipelajari secara terpisah. Ya, misalnya dalam melakukan perilaku atau keterampilan umum lari cepat, terdapat sedikitnya 3 perilaku keterampilan khusus yang terstruktur secara prosedural. Yang ketiga adalah struktur mengelompokkan.
Di samping perilaku khusus yang dapat diurut sebagai hierarki dan prosedural, terdapat perilaku-perilaku khusus yang tidak mempunyai ketergantungan satu sama lain, walaupun semuanya berhubungan. Ya, misalnya untuk menuju ke atas provinsi-provinsi di Sumatera, ya, siswa dapat memulai dari mana saja, tidak harus berurutan dari Aceh sampai Lampung atau sebaliknya, atau dari bagian utara ke selatan maupun sebaliknya. Dan yang keempat, struktur kombinasi, yakni suatu perilaku umum bila diuraikan menjadi perilaku khusus, sebagian tersebut akan terstruktur secara kombinasi antara struktur hierarki, prosedural, dan pengelompokan. Ya, sebagian dari perilaku yang terdapat di dalam ruang lingkup perilaku umum itu mempersyaratkan perilaku khusus yang lainnya. Ya, selebihnya merupakan urutan penampilan perilaku khusus dan umum. Ya, evaluasi berarti penentuan sampai berapa jauh sesuatu berharga, bermutu atau bernilai. Ya, sebenarnya yang dinilai hanyalah proses belajar, tetapi penilaian atau evaluasi itu diadakan melalui peninjauan terhadap hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran itu, dan melalui peninjauan terhadap komponen-komponen yang sama-sama membentuk proses pembelajaran. Peninjauan evaluasi yang pertama memusatkan perhatian pada produk dan efek yang dihasilkan oleh siswa sesuai dengan tujuan-tujuan instruksional yang harus dicapai, dan evaluasi ini disebut dengan evaluasi produk. Ya, tambahan sedikit. Peninjauan evaluasi yang kedua memusatkan perhatian pada komponen-komponen dari proses pembelajaran itu sendiri, ya, dimana tentang prosedur didaktis, media pembelajaran, pengelompokan siswa, materi pelajaran, dan pengaturan proses belajar. Bahkan tujuan-tujuan instruksional pun dapat ditinjau secara evaluatif, karena ya, proses pembelajaran itu diciptakan untuk mencapai tujuan instruksional. Oke, dalam evaluasi belajar kita membahas tentang evaluasi produk. Ya, dimana melalui evaluasi produk dapat diselidiki apakah dan sampai berapa jauh tujuan-tujuan instruksional telah tercapai. Tujuan-tujuan itu merupakan hasil belajar yang seharusnya diperoleh siswa. Bukan sembarangan hasil belajar yang akan dievaluasi, melainkan hasil belajar yang sesuai dengan tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Ya, proses belajar mengajar menghasilkan sejumlah perubahan di pihak siswa. Perangkat perubahan itu ya merupakan kemampuan di berbagai bidang yang sebelumnya tidak dimiliki. Ya, kemampuan pemuan itu digolongkan atas kemampuan dalam hal informasi verbal, kemahiran intelektual, pengaturan kegiatan kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. Ya, kemampuan pemuan itu dihasilkan karena usaha belajar, namun masih merupakan kemampuan internal yang harus dinyatakan atau dibuktikan dalam suatu prestasi. Ya, proses belajar yang diberikan oleh siswa berdasarkan kemampuan internal yang diperoleh sesuai dengan tujuan instruksional menampakkan hasil belajar. Ya. Evaluasi produk dapat digunakan untuk yang pertama mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi tentang masing-masing siswa, ya, sampai sejauh mana mereka lebih
sejauh mana mereka telah mencapai tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua itu mendapatkan informasi tentang suatu kelompok siswa, ya, sampai berapa jauh kelompok itu mencapai tujuan-tujuan instruksional, misalnya satu satuan kelas di bidang studi matematika. Ya, yang kedua pembahasan tentang evaluasi hasil belajar adalah evaluasi proses, di mana evaluasi proses mencakup segala usaha yang terarah, terencana, dan sistematis untuk meneliti proses belajar mengajar yang telah menghasilkan suatu produk, baik terhadap fase perencanaan maupun terhadap fase pelaksanaan. Ya, evaluasi proses dan evaluasi produk bersifat komplementer, ya, di mana evaluasi produk memungkinkan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam proses belajar mengajar, tetapi belum dapat mengungkapkan sebab musabab dari tumpukan kelemahan itu. Ya, perlu diketahui sebab-sebabnya apabila akan diadakan revisi konstruksi terhadap proses belajar mengajar, baik yang menyangkut kekurangan pada pihak pengelola pengajar maupun yang menyangkut partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Sebelum mau masuk di pokok pembahasan berikutnya, saya berikan penjelasan sedikit yang meliputi analisis atau alat ukur yang digunakan dalam evaluasi belajar, ya, yang meliputi hasil analisis kompetensi. Itu maksudnya adalah di mana kegiatan untuk menentukan kemampuan atau keterampilan kompetensi yang diharapkan yang akan dicapai oleh peserta didik yang menempuh suatu program mata pelajaran atau jenjang pendidikan. Ya, di mana kompetensi ini telah dirumuskan pada saat sebuah mata pelajaran atau suatu program dirancang. Sedangkan pengembangan kisi-kisi adalah setelah ditentukan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran atau suatu program, ya, berikutnya menyusun kisi-kisi tes, di mana hal ini merupakan kegiatan merancang ujian yang baik dengan mempertimbangkan tujuan ujian, waktu, dan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir adalah pengembangan butir soal. Ya, ada dua, ya, soal objektif dan soal uraian. Ya, soal objektif yaitu tes objektif yang tidak menyediakan alternatif jawaban, dan ada juga tes objektif yang diberikan alternatif jawaban. Sedangkan soal uraian merupakan pertanyaan atau tugas yang harus dijawab siswa dengan mengungkapkan pendapat secara tertulis. Ya, pokok pembahasan yang terakhir adalah membuat perencanaan pembelajaran. Membuat perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses analisa dari kebutuhan dan tujuan belajar, pengembangan sistem penyampaian untuk mencapai tujuan termaksud pengembangan materi, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan hasil belajar siswa. Ya, mencobakan merevisi semua kegiatan mengajar dan penilaian siswa. Guru adalah desainer atau perancang pembelajaran atau biasa disebut instructional designer, dan sekaligus juga pengelola kegiatan belajar mengajar. Ya, dalam membuat perencanaan pembelajaran, membuat perencanaan pembelajaran itu ada pembahasan tentang cara menyusun perencanaan pembelajaran, yang merupakan suatu rancangan yang sistematik dari suatu pengajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Ya, apabila seorang guru
bahkan akan mengajar sesuatu kepada siswa-siswa, ya di dalam dirinya terjadi suatu proses berpikir tentang apa yang akan dikerjakan, prosedur atau materi apa yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan, dan bagaimana mengetahui bahwa siswa-siswa itu telah belajar. Pembahasan berikutnya adalah prinsip-prinsip menyusun perencanaan pembelajaran. Yang pertama, tujuan dan sumber yang ada harus jelas lebih dahulu sebelum kita membuat perencanaan. Yang kedua, ya masing-masing komponen dalam perencanaan pembelajaran harus saling membantu dalam mencapai tujuan. Ya, yang ketiga, proses yang ditempuh memungkinkan untuk melakukan koreksi terhadap kemajuan. Dan yang keempat adalah perencanaan pembelajaran harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat sejalan dengan kegiatan lainnya, ya, atau bidang studi lain maupun fasilitas yang lain. Oke, yang kelima adalah tidak satupun komponen atau prosedur dapat dirubah tanpa menimbulkan pengaruh terhadap komponen atau prosedur lain. Ya, yang keenam adalah koordinasi kebutuhan lainnya seperti tenaga, biaya, fasilitas, peralatan, dan waktu melaksanakan rencana pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah nilailah hasil belajar siswa berdasarkan tujuan hasilnya untuk merevisi dan menilai setiap fase dari rencana yang memerlukan penyempurnaan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya silakan menjawab pertanyaan terkait materi pada pertemuan kali ini. Adapun pertanyaannya yakni, jelaskanlah contoh atau pemisalan dari struktur hierarki, kemudian struktur prosedural, kemudian struktur pengelompokan, dan yang terakhir struktur kombinasi. Silakan uraikan jawabannya pada Google Form absen pada bagian jawaban. Silakan uraikan seperti paragraf. Oke, untuk pertemuan kali ini. Untuk jawaban ini sinkron dengan absence. Jadi silakan mengabsen sekaligus menjawab pertanyaan tersebut dengan diberi waktu hingga pukul 23:55 WITA pada hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.